bughdus sahabati, dan yang termasuk tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu benci kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita membenci sahabat-sahabat Nabi, nggak boleh. Jadi sahabat Nabi itu semuanya mulia, Bapak Saudara. Atau kita beda-bedain. Sahabat Ali kita cintai, kita senang, tapi Abu Bakar kita benci, nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ya, jadi semua sahabat Nabi mulia, kita harus memuliakannya. Sebab kalau kita membenci sahabat-sahabat Nabi, sama aja kita membenci Nabi. Nggak boleh. Apalagi ada orang sampai mencaci maki sahabat Abu Bakar. Siapa emang tuh Abu Bakar? Nah, dia mencacinya, menghinanya. Nah, ini bahaya. Nggak boleh. Jadi sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang istimewa, yang memang berjuangnya begitu hebat, membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang 4 tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4 disebut pertama, itu berarti yang paling utama. Yang kedua urutannya yang kedua, yang keempat ya keempat. Itu Rasul sudah bilang. Ya, jadi sahabat Nabi yang paling mulia urutannya ya itu yang pertama, Abu Bakar, habis Abu Bakar Umar, habis Umar Utsman, habis Utsman Ali, dan lain-lain yang lainnya. Ya, itu begitu. Bahkan ada 10 sahabat Nabi yang udah dijamin bakalan masuk surga. Dari 4 ini tambah lagi ada 6. Ya, itu udah dijamin masuk surga. Masya Allah, istimewa. Ya, makanya kalau ada yang berani mencela, menghina, nah ini nggak boleh. Jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh membenci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabat saya. Itu kata Nabi begitu, Pak. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabat saya. Falau anfaqo ahadukum misla uhudin zahaban, kalau seandainya ada salah seorang di antara kamu memberikan infak seperti gunung Uhud, bentuknya emas semuanya. Gunung Uhud dijadiin emas. Kemudian itu emas yang sebesar seberat gunung Uhud kita infakkan semuanya. Mebalago mudu ahadihim, maka belum mencapai itu ya kita ya untuk derajatnya para sahabat, wala nasibi, ataupun separohnya aja. Kita infakkan harta kita semuanya yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Yaitu emas sebesar gunung Uhud. Tuh kira-kira kalau emas sebesar gunung Uhud gimana itu? Masya Allah. Itu tiap hari kita kopein sedikit-sedikit bawa ke kebayuran itu ya. Ya kita jual. Ya itu emas sebesar gunung Uhud. Kan banyak banget Bapak Saudara ya. Ya banyak banget. Tuh gunung Uhud ada gunung yang paling terkenal di Madinah. Tuh Gunung Uhud. Ya kalau di Indonesia mungkin gunung apa tuh? Semeru, gunung apa, pokoknya yang gede-gede dah tuh. Ya itu tuh. Jadi gunung tersebut ya berupa emas. Sekarang diinfakkan semuanya buat perjuangan Islam. Tetap belum bisa mencapai perjuangannya sahabat. Abu Bakar aja. Ya, itu perjuangan Abu Bakar. Ya enggak bisa kita samakan dengan sebab kita memberikan infak sedekah sebesar gunung Uhud. Ya emas semuanya. Nah, begitu, jangankan ya sepenuhnya, separohnya aja enggak dapat kita. Nah, itu artinya apa? Artinya begitu besar perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kan saat ini berjuang belum ya maksimal. Ya, kalau Abu Bakar Masya Allah maksimal benar udah.
Umar, Utsman, Ali itu udah benar-benar maksimal. Ya, mereka ya benar-benar bukan hartanya saja tapi jiwanya. Bukan jiwanya saja tetapi hartanya juga digunakan untuk berjuang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam buat Rasulullah. Ya, nah begitu. Makanya kita nggak boleh mencaci maki mereka. Waqala, dan beliau juga bersabda, man sabba ashabi, siapa yang mencaci maki sahabatku, fa alaihi laknatullahi, maka berhak dia akan mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan berhak dia dapat laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima amal-amal baiknya, amal-amal sunnahnya, dan amal-amal wajibnya. Itu gara-gara kita mencaci sahabat-sahabat Nabi, amal fardu kita enggak diterima, amal sunnah kita enggak diterima. Karena sama aja kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau membenci Rasulullah, ya kagak ada manfaatnya dia melakukan amal-amal apapun bentuknya, apakah itu bersifat wajib ataukah itu bersifat sunnah, semua enggak diterima. Ya karena dia benci sama Rasulullah. Kenapa dia bilang benci sama Rasul? Karena benci sama sahabat. Jadi otomatis benci sama sahabat, ya itu benci sama Rasulullah. Sama juga kita benci sama keluarga Nabi, yaitu sama juga benci sama Nabi juga. Makanya kita harus cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aila taubatan wala fidyatan, artinya taubatnya enggak diterima, fidyahnya enggak diterima. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, man ghadha ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Siapa yang marah kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Malik, dia itu hukumnya udah kufur. Ya, jadi kata Imam Malik tuh, kalau ada orang ya benci sama sahabat, nah itu otomatis udah kafir deh. Nauzubillah min zalik. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghiza bihimul kuffar. Tuh. Ada ayat begitu tuh bunyinya, liyaghiza bihimul kuffar. Ya, agar ya apa? Dia tuh Allah tidak akan ya apa? Menjengkelkan ya bihim dengan mereka, yaitu orang-orang mukmin, apa al-kuffar, akan orang-orang kafir. Zakar zalika As-Sanusi, yang menyebutkan itu ada Imam As-Sanusi fi Syarhil Wusta, di dalam syarah Al-Wusta. Wal ali, juga enggak boleh benci sama keluarga Nabi. Benci sama keluarga Nabi juga enggak boleh. Sebagai orang yang beriman harus menanamkan rasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alu Muhammadin kullu taqiyin, rawahu Tabarani. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kalau ditanya keluarga Nabi itu siapa? Semua orang yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa itu namanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen dikategorikan sebagai keluarga Nabi, jadilah kita sebagai manusia yang bertakwa. Ayo bertakwa. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Mudah-mudahan nanti masuk menjadi keluarga Nabi Muhammad berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Wassolihina, benci sama para orang-orang solih. Jadi nggak boleh. Orang beriman kagak boleh benci sama orang solih. Siapa sih orang solih itu? Orang solih itu orang yang baik, orang yang benar, yang hubungannya kepada Allah
dan hubungan kepada manusia baik-baik saja. Itu hanya orang soleh. Hablum minallahnya, hablum minannasnya baik-baik saja. Kita sama Allah nggak pernah kita menentang, durhaka, maksiat. Itu namanya hablum minallah, kita baik. Sama manusia hablum minannas, nggak pernah benci, nggak pernah menanamkan ya permusuhan. Al muslim akhul muslim, orang Islam ini saudara. Ini kita saudara nih semuanya. Walaupun mungkin yang hadir di sini ada yang sukunya berbeda, ada orang Jakarta, ada orang Betawi, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Batak. Semuanya sama, seiman, seagama, berarti saudara kita. Nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling menghina, mencaci satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada orang yang tidak suka, benci sama orang solih, nah itu juga termasuk tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau ada orang solih kita cinta, walaupun kita bukan orang solihin, tapi cintailah orang-orang yang solihin. Mudah-mudahan nanti kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang solih. Jadi yang pertama kita cinta dulu sama orang soleh. Kalau kita cinta sama orang soleh, walaupun kita bukan masuk dalam kategori orang soleh, nanti Allah akan kelompokkan kita bersama orang soleh. Sebab almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ya, ada orang cinta banget orang soleh, cinta banget sama orang-orang yang dekat dengan Allah, para ulama, para guru, para asatizah, para solihin, solihat. Insya Allah nanti dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang solih tersebut. Nah begitu. Makanya nggak boleh benci kita. Kita kalau menanamkan kebencian sama orang soleh, kita nggak bisa jadi orang soleh. Anak-anak kita juga, keluarga kita nggak bisa jadi orang soleh. Kenapa? Kita benci sama orang soleh. Kita benci sama ulama. Jangankan anak-anak kita menjadi ulama, susah. Karena kita benci sama ulama. Nah makanya cintai. Kalau kita mencintai, nanti dia akan dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Walaupun dia bukan orang-orang soleh, tapi tetap dikelompokkan menjadi orang soleh. Itu beruntungnya cinta kepada mereka. Nah makanya di sini kita nggak boleh benci sama orang solihin. Kenapa? Fa innahum, karena orang soleh ahibbaullahi ta'ala. Karena orang soleh itu bapak saudara adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bukhlu, bakhil, bima aujaballahu, dengan apa yang sudah Allah wajibkan. Bi an mana al wajiba minal amwali, bahwasanya dia mencegah kewajiban dari harta-hartanya. Itu namanya bakhil. Nggak boleh bakhil kita, nggak boleh pelit. Ciri orang yang beriman sempurna, dia dermawan. Nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit. Jadi apa yang sudah Allah berikan, di situ ada hak orang lain. Ya, jadi kita harus suka memberi, membantu. Jangan sampai kita mencegah, nggak mau mengeluarkan harta-harta yang memang itu sudah diwajibkan untuk dikeluarkan, seperti zakat, infak, dan sodako. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau infak, sodako hukumnya apa? Anjuran, sunnah. Tapi semuanya mesti dijalanin. Kalau yang wajib, nah itu kalau nggak dikeluarkan hukumnya dosa. Kalau yang sodako, sunnah, kalau nggak dijalanin itu nggak bagus. Nah seperti itu. Jadi antara infak, sodako, nah ini dua-duanya dijalankan. Karena itu perintah dari Allah. Kalau ada orang tidak mau mengeluarkan apa yang diwajibkan, itu udah masuk kategori bakhil, pelit dia. Wasyuhu, nggak boleh lagi asyuh. Asyuh itu bapak saudara lebih dari pelit. Kalau bakhil pelit, ya. Kalau syuh lebih dari pelit. Apa kira-kira? Ya, ada pelit, ada medit, ada pantat kuning, ada apa lagi?
Nah itu pokoknya yang lebih dari itu ya, itu namanya syuh ya, jadi artinya benar-benar pelit banget dah. Tuh begitu. Kalau bakhil baru pelit. Kalau syuh pelit banget. Nah ini ada dua nih. Bakhil aja udah jelek, apalagi asyuh. Syuh lebih parah lagi. Nah kita jangan begitu tuh ya, bakhil jangan, syuh juga jangan. Bitasli shin, shinnya dipakaikan titik ya, titik 3 asyuh ya, wahwal bukhlu wal hirsu, bakhil dan serakah ya, udah bakhil serakah lagi ya, itu udah jelek tuh. Artinya bakhil nih punya dia nih ya, nggak mau dikasih sama orang lain, tapi milik orang lain masih mau diambil juga. Itu namanya asyuh, pelit dan serakah. Yang udah dipegang menjadi miliknya nggak mau dikeluarkan, sayang sama dia. Nah kemudian milik orang lain mau diambil sama dia, bukan haknya, mau diambil juga. Nah itu namanya apa dah? Namanya asyuh. Jadi kumpul dua sifat yang jelek, bakhil plus hiris. Bakhil pelit, hiris serakah. Ya, jadi kumpul dua-duanya di situ. Nah, makanya dalam bahasa agamanya disebut asyuh. Ya, jadi kita orang yang beriman tuh tinggalkan. Jangan punya sifat asyuh, jangan pelit, jangan serakah. Kazabil qamusi, demikianlah itu dijelaskan di dalam qamus. Wa qala sahibut ta'rifat, dan telah berkata sahibut ta'rifat, al-bukhlu, bukhul itu huwa adalah al-man'u min mali nafsihi, dia menghalangi dari harta yang dimilikinya sendiri. Dia punya harta tapi dia nggak mau keluarin, infakin, sedekahin, ya disayang. Itu namanya al-bukhlu. Wasyuhu, sementara asyuh huwa buhlur rajuli, ya seorang yang pelit min bali ghairihi, dari harta yang lainnya. Jadi artinya ya milik dia nggak boleh dikeluarin, apalagi milik orang lain. Ya begitu. Dan kalau bisa milik orang lain pengen diambil buat dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus suha, hindarkanlah dari sifat pelit. Fa inna suha, karena sesungguhnya syuh pelit, ahlaka man kana qablakum. Pelit plus serakah itu ada sifat yang bisa menghancurkan, dan bahkan orang-orang yang hidup sebelum kamu itu hancur binasa gara-gara punya sifat pelit dan serakah. Intaha, selesailah ya apa yang dikemukakan oleh sahibut ta'rifat. Wal hirsu, kemudian hiris serakah, wahwa yang dinamakan serakah, tolabus syai'i, meminta sesuatu, bijtihadin, dengan sungguh-sungguh, fi isobatihi, di dalam mendapatkannya. Tuh, jadi biar bagaimana pokoknya ya dia minta bagaimana ini supaya saya punya, saya miliki. Nah itu dia berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh supaya permintaannya bisa didapatkan. Itu namanya orang yang hiris. Ya, orang yang hiris itu punya kemauan keras, ya serakah dalam harta. Jadi pengennya tuh semua milik orang lain dia miliki. Kalau orang punya ada rasa nggak enak. Itu orang kalau begitu sakit atau nggak enak hidup di dunia. Ya orang ya senang, diam ya marah. Ya orang punya ini dia marah. Ya itu tuh hiris, bahaya. Jangan. Kalau kita enjoy aja, ya kita bertetangga hidup, tetangga beli ini beli itu, lah biarin aja. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah, tuh begitu aja. Jangan ya kita yang sakit, ya ada orang belanja ini beli ini, kita yang sakit. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Nah itu nggak boleh. Jadi biarin aja. Bahkan kita kalau bisa ucapkan alhamdulillah. Tetangga bahagia, kita ikut bahagia. Jangan tetangga bahagia kita yang sakit. Enggak boleh. Tuh orang ngaji begitu tuh.
Ya, jadi kita kalau ngaji diajarin supaya hati kita bener, gitu. Kan kadang-kadang orang yang membuat kagak bener hatinya, gitu. Makanya kita ngaji itu diajarkan supaya hati kita bener. Kagak boleh benci sama orang, kagak boleh dengki sama orang. Kalau orang dapat kebaikan kita malah bersyukur, alhamdulillah. Ya, saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita yang bersyukur, alhamdulillah. Jangan saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita yang sakit. Nah, kalau begitu istighfar cepat-cepat. Wah, ini hati saya kagak beres ini. Ya, perlu diterapi. Ya, terapinya apa? Ngaji. Nah, begitu. Jadi salah satu tujuan orang ngaji begitu, supaya ini hati kita bersih, qalbun salim, hati jadi bersih. Ya, sehingga enak aja. Ya, ada orang, ya ada tetangga, ada teman dapat nikmat, alhamdulillah. Ya, didapat nikmat. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa terus memberikan kebaikan-kebaikan buat dia. Itu begitu. Jangan ya ada orang dapat nikmat, dia dapat nikmat, emang tuh dia palingan juga begini. Nah, jadi ada rasa kurang suka. Nah, begitu. Jadi jangan. Ya, ini nih adanya dalam hati nih Bapak Saudara. Dan ini harus kita miliki. Qalbun salim itu mesti ada dalam diri kita. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, jadi nanti di hari kiamat Pak, yang paling penting tuh yang bisa memberikan keselamatan manakala kita punya hati yang salim. Hati kita sehat, selamat dari sifat dengki, benci sama orang, kagak suka sama orang. Tuh kan kadang-kadang banyak orang begitu. Orang naik pangkat dia yang kagak suka. Begitu. Orang kaya dia yang kagak suka. Orang dapat rezeki dia yang kagak suka. Nah, nggak boleh. Ya, ayo kita ilangin tuh yang punya hati begitu. Ya, kita udah ngaji, ingat, oh iya, nggak boleh. Kalau misalnya ada aja sinyal-sinyal arah ke situ, istighfar cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. Ini hati saya udah kagak bener nih. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, ini namanya ya kita harus punya qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari sifat-sifat kedengkian dan sifat-sifat yang jelek lainnya. Termasuk apa? Hiris. Ya, hiris itu adalah talabus syai'i bi ijtihadin fi isobatihi. Ya, wa fil qamus al hirsu bi kasril ha al jas'u. Ya, al jas'u itu artinya serakah. Ya, jadi hiris ya maknanya al jasa. Jasa artinya serakah. Wa huwa yang dinamakan serakah anta khuza nasibaka, dia atau anta khuzan nasibaka, engkau akan mengambil bagian engkau. Bagiannya udah diambil, udah dimiliki. Watat ma'upi nasibi ghairika, dan tapi engkau masih berharap untuk mendapatkan bagian orang lain. Artinya bagian orang lain masih diambil juga. Kan namanya serakah ya. Ya. Milik dia udah diambil. Tapi milik orang mau diambil juga. Itu namanya apa dah? Serakah. Ya, enggak boleh. Ya, mestinya oh ini udah bagian saya. Nah, bagian ente udah silakan. Dulu kita masih ada istilahnya tahlil ya, pakai senampan. Senampan berapa orang dulu? Berempat. Sekarang udah gak ditemuin lagi ya. Nah, dulu enak tuh gitu. Orang tahlil ya, udah rapi tahlil keluar dah senampan ya. Senampan berempat. Berempat. Tuh kalau orang yang adil tuh ya dibagi 4 tuh. Masing-masing punya bagian. Ini bagian saya, ini bagian ente. Jangan ya bagian orang diterjak juga. Jangan. Ya bagian orang diterjak juga. Ini udah nih diambil lagi ke sini. Jangan. Ya itu namanya belajar apa? Belajar sifat yang baik. Nah begitu. Atau ada orang udah ente dulu yang ambil. Nah, cari paling belakang. Dah. Ya, jangan ngambil duluan. Ya. Kan itu ketahuan tuh sifat-sifat orang begitu. Ya, itu kalau kita lagi tahlilan
berkat dinampan 4 orang. Nah itu untuk bagi 4 itu macam-macam tuh orang. Ya, ada yang makan sama-sama, bukan bagian ini terjak juga, begitu diambil juga. Nah begitu. Itu namanya ya hiris, miliknya udah, tapi milik orang lain mau diambil. Itu dalam warisan juga banyak tuh. Ada orang yang serakah. Ada orang ya saya mau Ustaz bagaimana aja dah, ya saya nerimain aja. Tapi ada juga yang serakah. Ustaz nih ini saya, yang ini juga saya juga. Nah kita bingung dan nimbanginya nih. Wah ini kita tahu nih sifatnya nih. Nah begitu. Jadi dalam warisan itu ya kita bisa nemuin tuh ada yang serakah, ya ada yang diaturnya enak. Ya udah saya sih Ustaz nerimain aja dah. Bagaimana aturan sebaiknya. Nah begitu. Tapi ada yang dikasih begini, dia menghelak begini. Nah kita tahu tuh. Jadi ada yang serakah, ada yang tidak. Nah begitu. Saudara tuh banyak. Walaupun satu bapak satu ibu, tapi kadang-kadang ada tuh. Ya ada yang lebih serakah, ada orangnya yang ya ngalah aja, ada yang biasa-biasa aja. Nah begitu. Nah kita tuh berharap supaya jangan menjadi orang yang serakah. Ya nggak bagus. Ya itu termasuk orang yang beriman tuh tidak punya sifat serakah. Tuh kalau imannya sempurna. Nah khosak tuh begitu. Serakah itu kamu ambil bagian kamu, tapi bagian orang lain masih mau diambil juga. Itu namanya serakah begitu. Intah. Wal istihanatu merendahkan, ai al istihbab menganggap remeh, bima azamallahu dengan apa yang Allah udah agungkan. Meremehkan apa yang diagungkan, dimuliakan sama Allah juga nggak boleh. Al-Quran itu mulia. Sekarang ada orang meremehkan Al-Quran, wah bahaya ini. Ya, apalagi berani diinjak-injak tuh Al-Quran, ya. Masya Allah, ini nanti bisa menyebabkan kemurtadan. Ya, jadi meremehkan yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Wa tasghiru mengecilkan, ay tahkir menghinakan, lima azzamallahu apa yang sudah diagungkan dimuliakan Allah. Misalnya min ta'atin dari bentuk ketaatan, au maksiatin atau kemaksiatan. Ya, wahya atau wahwa maksiat itu khilafu ta'ah, lawan daripada taat. Ya, jadi nggak boleh kita meremehkan. Ini sholat, ya emang apaan sih baru sholat doang, diremehkan. Ya, atau yang maksiat, ya maksiat itu, nah itu sama diremehkan. Padahal ini harus ditinggalkan, tapi dia ayarin aja kerjain, nggak apa-apa. Ya judi doang masa kagak boleh. Nah dia tuh meremehkan. Pada itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya mabok apa sih? Ya orang mabok doang. Ya masa nggak boleh? Nah direndahkan. Itu nggak boleh. Ya jadi min ta'atin au maksiatin. Au Qur'anin atau dia merendahkan Al-Quran. Al-Quran dimuliakan sama Allah, sama Rasulnya. Dan kita sebagai orang Islam harus memuliakan Al-Quran. Makanya mazhab Imam Syafi'i memuliakan Al-Quran itu diantaranya dianjurkan setiap kali mau menyentuh kitab suci Al-Quran harus punya apa? Punya wudu. Itu sampai begitu. Apa sih maksudnya? Supaya kita muliakan Al-Quran. Tuh kadang-kadang kalau kita lagi tahlilan naruh surah Yasin jangan sembarangan. Ya. Jadi kita taruh di tempat yang mulia, di atas. Ya, kalau punya lekar taruh di lekar. Jangan digeletakin di lantai saja. Ya, kadang-kadang ada orang yang adabnya kurang. Terus surah Yasin digeletakin aja di atas lantai. Kita jangan ya, kita jangan. Makanya kalau ada surah Yasin yang diberikan, misalkan sekarang banyak tuh kita menghadir acara 40 hari kah, 7 hari kah, atau 100 hari, kadang-kadang tuan rumahnya udah menyiapkan hadiah surah Yasin misalnya satu. Nah itu tolong benar-benar ya dimuliakan. Jangan digeletakin, diletakkan di lantai-lantai begitu saja. Jangan. Ya, karena Al-Quran itu mulia. Gitu. Siapa yang memuliakan?
Ya kita orang yang beriman, bukan orang lain. Ya, karena kita orang yang beriman, kita yang memuliakan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita naruh kitab, naruh buku, itu Al-Quran ada paling atas. Ya, Al-Quran adanya di atas. Karena Al-Quran yang paling mulia. Boleh ditumpuk, boleh buku Al-Quran. Jangan Al-Quran kan ditumpuk-tumpuk. Oh, yang lain Al-Quran di bawah. Jangan, Al-Quran di atas. Ya, tumpukan yang paling atas. Nah, seperti itu. Kecuali kalau Quran sama Quran. Ya, karena bahasa kita punya Al-Quran 3, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau ada ya buku yang lain, itu buku adanya di bawah, Quran ada di atas. Ya, itu salah satu bentuk kita harus takzim, muliakan yang namanya Al-Quran. Aw ilmin ay syar'in, atau ilmu-ilmu syar'i, ilmu syara, kitab yang kita bawa nih, kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis. Nah, tolong dimuliakan karena ini mulia, karena di dalam ya kitab ini ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis Nabi, ada nasihat-nasihat ulama, sehingga ini adalah kitab yang mulia karena ya ini kitab yang berisi tentang ilmu syariat. Ya, itu begitu jadi mulia, harus kita muliakan. Au jannatin au narin, atau surga atau neraka, itu juga yang harus dimuliakan. Gak boleh kita remehin, neraka diremehin, jangan. Surga diremehkan, jangan juga. Ya, nah, jadi kita harus takzim kepada semua yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti baru faslun fi ba'di ma'asil batni. Nah, inilah yang dapat kita baca, Bapak Saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para Bapak Saudara hadirin sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.